Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu aplikasi data saham yang selama ini menjadi andalan Kanala dan sekaligus kita akan bahas fitur-fitur apa saja yang menarik dan bisa diandalkan untuk investasi. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti program Private Mentoring Saham dari Kanala. Di program Private Mentoring ini kamu bisa belajar secara private dengan Kanala dan request materi sesuai kebutuhan kamu tentunya. Aplikasi data saham untuk saham Indonesia yang menjadi andalan Kanala itu adalah RTI Bisnis. Nah, RTI ini sangat menarik dan dulu beberapa tahun lalu kita udah pernah bikin video tutorial lengkap penggunaan RTI Bisnis. Tapi memang sejak tahun 2024, khususnya di November 2024, aplikasi RTI Bisnis ini sekarang menjadi aplikasi berbayar. Dulunya aplikasi ini gratis dan walaupun sekarang sudah berbayar, tapi menurut kita ini tetap worth it dan menjadi salah satu aplikasi yang wajib diandalkan kalau kamu menjalankan kegiatan investasi ataupun trading saham. Nah, apa saja fitur-fitur favorit Kanala dan cara penggunaannya seperti apa? Ini yang kita bahas ya. Fitur favorit Kanala yang pertama itu adalah fitur Foreign Flow. Melalui fitur ini, kita bisa lihat pergerakan investor asing di IHSG, termasuk ke saham-saham tertentu juga. Nah, di sini ada grafik Foreign Flow, yang mana kita bisa pantau apakah investor asing itu sedang outflow, yaitu menarik dananya keluar, atau inflow atau masuk. Nah, di sini kita bisa lihat periodenya, misalkan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Contoh ini data secara year to date 2026, itu net foreign sale-nya mencapai 80 triliun lebih. Artinya, dari periode Januari sampai ketika video ini dibuat, yaitu di akhir Juli, itu sudah ada outflow lebih dari 80 triliun rupiah. Nah, di sini kita juga bisa lihat spesifik foreign inflow ataupun outflow per saham yang ada. Contoh ini untuk BCA ya, kita bisa lihat datanya dari bulan ke bulan seperti apa, lalu secara year to date seperti apa. Jadi kita tahu seperti apa pergerakan investor asing di saham-saham yang menjadi incaran kita. Jadi kita nggak akan gampang bingung kok BCA makin lama makin turun. Oh, ternyata setelah dilihat, ternyata memang foreign flow-nya menunjukkan investor asing terus keluar dari saham BCA. Fitur favorit kedua Kanala adalah fitur indeks dan currency. Nah, biasanya fitur indeks ini kita lihat untuk memantau market saham di luar Indonesia. Contoh seperti di Jepang, di Shanghai, dan sebagainya. Termasuk di US juga kita bisa lihat di sini ya. Ada indeks-indeks di luar IHSG. Nah, di sisi lain kita juga bisa lihat di bagian currency, itu kita bisa lihat pergerakan mata uang rupiah terhadap mata uang asing lain. Contoh tentu yang paling sering kita lihat adalah USD ke IDR. Dan kita bisa tahu ya sekarang pergerakan dolar ke rupiah itu seperti apa. Saat ini sudah di atas 18.000, sehingga ini penting juga buat trader ataupun investor karena dengan kita tahu mata uang luar negeri seperti apa, kita bisa lihat seperti apa risk dari negara kita atau indeks IHSG misalnya. Contoh, semakin tinggi US dollar terhadap rupiah, itu biasanya akan menjadi sentimen negatif untuk IHSG tentunya. Nah, fitur ketiga yang jadi favorit kita, yang selalu kita andalkan adalah fitur watchlist. Kenapa? Karena melalui watchlist ini, kita bisa pantau saham-saham incaran kita secara rutin. Jadi kita bisa bikin satu daftar, seperti watchlist ya, yang isinya tuh saham-saham yang memang mau kita pantau secara rutin tiap hari. Nah, contoh di sini misalnya, kita bikin ya watchlist dari saham-saham dividen besar, lalu kita bisa pantau pergerakannya seperti apa. Fitur keempat adalah fitur movers. Ini biasanya kita pakai untuk lihat saham-saham yang paling banyak diperdagangkan. Tapi di menu movers, paling favorit kita tuh adalah net foreign buy dan net foreign sell. Karena dari situ kita bisa rekap saham-saham apa saja yang lagi banyak diborong oleh investor asing ataupun saham-saham yang lagi banyak dilepas oleh investor asing. Nah, periode data di movers itu bisa kita atur. Bisa 1 hari, 1 minggu, sebulan, dan seterusnya. Jadi, kalau mau dapat rekap secara menyeluruh, fitur ini sangat membantu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Data net foreign sell atau saham-saham yang dilepas asing seminggu terakhir paling besar itu kelihatan ada di Bank Mandiri, TPIA, Astra, dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu pergerakan investor asing seperti apa, termasuk berapa jumlah outflow dan inflow-nya itu akan kelihatan. Jadi kita bisa memperkirakan pergerakan mereka dari situ. Fitur yang kelima yang jadi favorit kita juga, ini fitur baru sebenarnya ada di RTI, mungkin baru sejak Juli atau beberapa bulan terakhir, itu adalah fitur trending. Nah, di fitur trending ini kita bisa lihat saham-saham yang paling trending dan paling banyak diperdagangkan tentunya. Contoh di sini yang menarik di fitur trending ini, dia kelompokkan berdasarkan grup konglomeratnya. Misalkan ada grup Saratoga, Sinarmas, Jarum, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba lihat misalnya di grup Jarum. Nah, itu akan ada emiten-emiten yang terafiliasi atau dimiliki oleh grup Jarum, sehingga kita bisa tahu pergerakan dari saham-saham konglo tersebut seperti apa. Nah, ini cukup menarik sebenarnya, karena kita bisa pantau ya. Misalkan kita investor yang lebih fokus ke grup konglomerasi Jarum misalnya, atau Astra, nah itu kita bisa cek di situ.
Yang keenam tentu fitur financial, karena ini menyajikan data fundamental dalam bentuk visual yang menarik, cukup mudah dibaca grafiknya ya. Contoh di sini kalau kita lihat di menu financial, lalu kita ke annual, itu kita bisa lihat recap balance sheet dan juga profit and loss dari perusahaan tersebut gitu. Dan kita bisa lihat seperti apa revenue, seperti apa net income dari perusahaan tersebut. Jadi ini cukup menarik juga tentunya. Yang ketujuh, fitur key statistik ini juga sudah kita andalkan sejak lama. Jadi dia halaman yang berisi khusus data-data statistik penting ya, seperti EPS, revenue, net income, dividen, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita mau cepat lihat datanya, itu menu ini bisa kita andalkan. Ini contoh data earning per share dari BCA, itu kita bisa lihat dari tahun ke tahun seperti apa, termasuk berapa nilai dividennya. Lalu juga ada rekap secara detail ya, soal fundamentalnya di sini. Contoh, sales perusahaan berapa, asetnya berapa, equity, dan seterusnya. Termasuk data-data dividen per share, dan lain sebagainya. Di situ kelihatan. Termasuk juga ada data-data rasio fundamental yang biasa sangat kita butuhkan untuk analisis fundamental. Misalnya rasio valuasi, kemudian juga rasio net profit margin, return on equity, ROA, termasuk juga debt to equity ratio, liquidity ratio, dan banyak lagi. Jadi semuanya ini sudah tersaji secara lengkap di satu aplikasi. Nah, itulah kenapa kita sangat suka menggunakan RTI Business ini. Yang kedelapan, favorit lain fitur yang biasa kita pakai juga adalah fitur corporate action. Nah, di sini kita bisa lihat track record corporate action dari satu perusahaan itu seperti apa. Mulai dari dividennya, stock split, sampai jadwal RUPS-nya ada di sini. Contoh ini jadwal dividen BCA, kita bisa lihat ya dari tahun ke tahun seperti apa dan periode dividennya kapan. Jadi kita bisa tahu, bisa pantau seperti apa momentum di satu saham. Nah, itu dia fitur-fiturnya. Anyway, kalau kamu mau belajar saham, khusus saham Indonesia bersama Kanala, kita juga membuka kursus online Cari Cuan Saham LQ45 Bagus dan Murah yang akan kita adakan mulai di bulan Agustus 2026 ini. Nah, untuk pendaftarannya kamu bisa cek link di deskripsi video ini atau bisa WA langsung ke Kanala, dan nanti ini berbagai benefit yang nantinya akan kamu dapatkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.